Surat tegas Erick Thohir ke Presiden AFC, ada apa di balik pembatalan mendadak laga Timnas Indonesia versus Kuwait? Dan ini jawaban mengejutkan Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Media Vietnam bersuara, skuad Timnas U23 Indonesia sangat kuat, apalagi jelang kualifikasi Piala Asia. Aura kekuatan mereka serasa bertambah 100%. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Surat tegas Erick Thohir ke Presiden AFC, ada apa di balik pembatalan mendadak laga Timnas Indonesia versus Kuwait? Dan ini jawaban mengejutkan Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh keputusan mengejutkan dari Federasi Sepak Bola Kuwait KFA yang secara tiba-tiba membatalkan laga uji coba melawan Timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday September 2025. Pembatalan sepihak itu sontak memicu kegelisahan dan spekulasi luas, apalagi laga ini merupakan bagian dari persiapan krusial menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak tinggal diam. Dengan nada kecewa namun tegas, ia langsung melayangkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Kuwait serta menyurati Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Dalam surat tersebut, PSSI mempertanyakan etika profesionalisme dan komitmen federasi anggota AFC, khususnya jelang kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Kami sudah siapkan semuanya. Tiket sudah dijual, venue sudah siap. Pembatalan ini jelas merugikan kami, ujar Erick dalam keterangan resminya. Ia bahkan sempat menyinggung bahwa ada kemungkinan unsur kesengajaan atau bahkan sabotase dalam keputusan mendadak tersebut. Meski menyampaikan hal itu dengan setengah bergurau, publik menangkap pesan serius di balik pernyataan tersebut. Menariknya, pembatalan oleh Kuwait tidak hanya terjadi di Indonesia. Tim tersebut juga mundur dari turnamen mini yang sedianya digelar di Uni Emirat Arab. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada motif atau tekanan yang lebih besar di balik keputusan mereka. Situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah ada upaya terorganisir dari pihak tertentu di kawasan Timur Tengah untuk membatasi eksposur dan kekuatan Timnas Indonesia? Spekulasi mulai bermunculan bahwa ini bisa jadi bagian dari strategi halus untuk menghambat perkembangan sepak bola Asia Tenggara, terutama Indonesia, yang kini tengah naik daun. Dengan keberhasilan Timnas Indonesia menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, bisa jadi beberapa negara mulai merasa terancam dengan progres cepat tim Garuda. Dalam situasi kompetitif seperti ini, informasi sekecil apapun menjadi krusial. Kemampuan bertanding dan strategi permainan sangat mungkin diamati dalam laga uji coba. Maka pembatalan laga bisa saja dimaknai sebagai taktik untuk menutup akses pengamatan terhadap kekuatan Indonesia, sekaligus menjaga agar negara-negara Timur Tengah tetap dominan di zona Asia. Balasan dari Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa terhadap surat yang dilayangkan Erick Thohir disebut telah diterima oleh PSSI. Namun hingga saat ini belum diungkap isi lengkap dari surat tersebut ke publik. Yang pasti PSSI memastikan bahwa mereka telah mengekspresikan kekecewaan secara formal dan berharap AFC dapat mengambil sikap yang jelas terhadap kejadian ini. Dalam dunia sepak bola profesional, komitmen antar federasi harus dihormati. Ini bukan hanya soal pertandingan, tapi soal integritas dan kepercayaan, tambah Erick. Kini perhatian publik beralih ke AFC. Apakah badan tertinggi sepak bola Asia itu akan memberikan sanksi moral kepada KFA? Ataukah mereka akan memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara diplomatis demi menjaga hubungan regional?
Di sisi lain, tekanan dari federasi lain termasuk dari Indonesia bisa jadi momentum untuk memperkuat regulasi laga uji coba internasional agar insiden serupa tidak kembali terulang. Meski demikian, PSSI terus bergerak cepat untuk mencari lawan pengganti. Sejumlah negara telah dihubungi dan masih ada peluang agar timnas tetap bisa menjalani 2 laga FIFA Matchday pada bulan September. Di tengah situasi yang tidak ideal ini, semangat supporter tetap membara. Dukungan untuk timnas Indonesia tak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, kejadian ini justru memperkuat solidaritas publik terhadap perjuangan skuad Garuda dalam menembus pentas dunia. Apapun motif dibalik pembatalan Kuwait, satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Meningkatnya kualitas permainan, prestasi yang makin konsisten, serta keseriusan PSSI dalam membangun hubungan internasional menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap di zona Asia. Kini semua mata tertuju pada AFC dan federasi-federasi kawasan. Jika benar ada konspirasi yang mencoba meredam kebangkitan Indonesia, maka langkah PSSI menyuarakan kekecewaan secara terbuka adalah sinyal bahwa sepak bola Indonesia tak akan tinggal diam. Kita tunggu apa langkah berikutnya. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Media Vietnam bersuara. Skuad timnas U23 Indonesia sangat kuat, apalagi jelang kualifikasi Piala Asia. Aura kekuatan mereka serasa bertambah 100%. Timnas U23 Indonesia diperkuat 23 pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan terlaksana pada tanggal 3 hingga 9 September 2025. Timnas U23 Indonesia nantinya harus bersaing dengan Makau, Korea Selatan, dan Laos di grup J. Pada kesempatan ini, Timnas U23 Indonesia mendapat keuntungan karena berstatus tuan rumah. Semua pertandingan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Timnas U23 Indonesia belum lama ini telah merilis 23 pemain pilihan Gerald Vandenberg. Beberapa nama baru pun terlihat, seperti contohnya Dion Marks hingga Rafael Struijk. Untuk lebih jelas, berikut daftar 23 pemain Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kiper Ardiansyah, Cahya Supriyadi, Dava Fasya Bekakang Rudianto, Kadek Arel, M. Ferrari, Dion Marks bek sayapa Buffon, Mikael Tata, Donny Tri, Frankie Misa tengah Tony F, Zanadin Faris, Robi Darwis, Arkan Fikri, Ananda Ralhan, Raihan Hanan depan Hoki Caraka, Jens Raven, Rafael Struijk, Ricky Pratama, Salim Tuhara, Rahmat Arjuna. Daftar ini lalu mencuri perhatian salah satu media Vietnam. Soha menilai skuad Timnas U23 Indonesia sangat kuat. Tim Indonesia kumpulkan kekuatan yang sangat kuat untuk hadapi Korea Selatan di turnamen Asia, tulis Soha. Dalam hal ini, Soha menyoroti satu nama pemain naturalisasi. Pemain yang dimaksud yakni Dion Marks. Pada 26 Agustus, pelatih Gerald Vandenberg mengumumkan daftar tim Indonesia U23 yang berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Daftar tersebut mencakup 23 pemain termasuk beberapa bintang naturalisasi terkemuka termasuk Dion Marks yang bermain di Belanda. Ini adalah kesempatan pertama Marks setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam kurung WNI pada Februari 2025, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha juga menyoroti bergabungnya beberapa pemain timnas senior Indonesia. Seperti yang diketahui, Rafael Struijk tak sendiri. Penyerang langganan pemanggilan timnas Indonesia lainnya, yakni Hoki Caraka juga ambil bagian. Beberapa bintang yang pernah bermain untuk tim nasional, seperti penyerang Rafael Struijk dan Hoki Caraka, juga telah dipanggil ke dalam skuad. Selain itu, penyerang Jens Raven juga telah disebutkan namanya, tulis Soha. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is Victor Gyökeres bungkam haters. Selebrasi merapikan rambut usai cetak brace lawan Leeds. Arsenal tampil garang saat menaklukkan Leeds United 5-0 pada Sabtu dalam kurung 23/8. Dua gol dari Jurrien Timber dan brace Victor Gyökeres menjadi kunci kemenangan meyakinkan ini. Arsenal membuka keunggulan lewat Timber menit 34 disusul gol Bukayo Saka di masa injury time babak pertama. 3 menit setelah babak kedua dimulai, Gyökeres memecah kebuntuan, kemudian Timber menambah gol di menit 56 dan penalti Gyökeres di akhir laga memastikan skor 5-0. Namun sorotan utama justru jatuh pada selebrasi Gyökeres yang unik mengusap dan merapikan rambutnya. Striker Arsenal itu menjelaskan bahwa selebrasi itu adalah bentuk sindiran kepada para haters yang meragukan kemampuannya sejak debut melawan Manchester United. Para netizen pun menilai Gyökeres sudah membuktikan kemampuannya meski para pengamat tetap menyarankan agar ia terus beradaptasi karena Leeds, lawan mereka kali ini, masih belum menunjukkan performa terbaik. Kemenangan ini membawa Arsenal ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 6 poin, diikuti Tottenham dan Liverpool. Selanjutnya, The Gunners akan menghadapi tantangan besar di Anfield melawan tuan rumah Liverpool pada 31 Agustus 2025. Menurut kamu, apakah Gyökeres sudah siap jadi andalan di lini depan Arsenal? Yuk beri komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is... Sebagai cloning menakjubkan, The Arsenal setujui persyaratan pribadi rekrut bintang seharga Rp1 triliun. Minggu terakhir bagi penggemar Arsenal ibarat roller coaster emosi. Setelah kabar buruk cedera Kai Havertz, tiba-tiba euforia meluap saat Eberechi resmi diperkenalkan di Emirates. Namun, itu belum cukup. The Gunners kini mengincar pemain lain yang dianggap cloning Eze, Pierre Hincapié dari Bayer Leverkusen. David Ornstein dari The Athletic menyebut Arsenal sangat serius mengejar Hincapié yang memiliki klausul pelepasan 60 juta dalam kurung sekitar 1,1 triliun rupiah. Meski nominalnya besar, Arsenal sedang berusaha menurunkannya menjadi lebih realistis. Menariknya, kontrak pribadi dengan Hincapié hingga 2030 kabarnya sudah disepakati. Meski berbeda posisi dengan Eze, kedatangan Hincapié dianggap mirip karena Tottenham juga meminatinya.
Jika berhasil, Arsenal sekali lagi sukses merebut target utama rival mereka. Hincapié sendiri dikenal sebagai bek serba bisa, mampu bermain sebagai bek tengah maupun kiri, dan menjadi andalan tim nasional Ekuador. Apakah transfer ini jadi langkah cerdas Arsenal memperkuat skuad? Bagaimana menurutmu, apakah Piero Hincapié bisa menjadi cloning sukses Eze di Arsenal? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Liverpool versus Arsenal, panggung perdana Trisula baru Arsenal. Siap serbu Liverpool tanpa Saka dan Odegaard. Jelang laga krusial melawan Liverpool, Arsenal harus menghadapi kabar buruk. Bukayo Saka, bintang andalan, dipastikan absen akibat cedera hamstring yang didapat saat kemenangan 5-0 atas Leeds United. Tak hanya Saka, Kapten Martin Odegaard juga harus menepi karena cedera serupa. Situasi ini jelas jadi tantangan besar bagi pelatih Mikel Arteta. Lantas, bagaimana Arsenal akan menyusun strategi tanpa dua kreator utama ini? Pundit Gary Neville punya prediksi menarik. Ia meyakini Noni Maduka akan digeser ke sisi kanan serangan, di mana ia terlihat lebih hidup dan nyaman menggantikan posisi Saka. Sementara itu, Eze kemungkinan besar mengisi sisi kiri dengan Gyökeres sebagai ujung tombak. Di lini tengah, absennya Odegaard diprediksi akan membuat Arteta mengandalkan kekuatan fisik lewat duet Mikel Merino, Declan Rice, dan Martin Zubimendi. Neville menilai strategi ini bertujuan memperkokoh lini tengah agar lebih tangguh menghadapi tekanan Liverpool. Meski kehilangan dua pilar penting, Arsenal masih punya keunggulan di lini pertahanan. Jurrien Timber mendapat pujian khusus dari Neville sebagai bek serba bisa yang tampil solid sejak awal musim. Bagaimana menurut kamu? Apakah Arsenal bisa tetap tampil perkasa dan mencuri poin di Anfield tanpa Saka dan Odegaard? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while Mengapa Arsenal harus segera datangkan Jamal Musiala dari Bayern Munchen?
Arsenal tengah dikabarkan membidik sejumlah pemain top untuk memperkuat skuad jelang musim 2025/26. Dari sekian nama, satu yang layak menjadi prioritas utama adalah bintang muda Bayern Munchen sekaligus pemain kunci timnas Jerman, Jamal Musiala. Dengan performa brilian sepanjang musim 2024/25 mencetak 21 gol dan 8 assist di semua kompetisi, Musiala menunjukkan kualitas luar biasa sebagai gelandang serang. Di Bundesliga saja, ia menyumbang 12 gol dan menjelma jadi salah satu gelandang paling produktif di Eropa. Tak hanya unggul dalam hal gol dan assist, kontribusinya dalam membangun serangan juga menonjol. Dalam 1429 menit bermain di paruh musim pertama, ia mencetak 13 gol dan 5 assist, menjadikannya penyerang paling efisien di skuad Bayern menurut Bavarian Football Works. Di level internasional, ia tampil gemilang saat menghadapi Hungaria di UEFA Nations League. 1 gol, 3 assist, 7 umpan kunci, 4 tackle sukses, dan 2 dribble bersih. Statistik ini menunjukkan betapa lengkapnya ia sebagai gelandang modern, tajam saat menyerang, cerdas dalam menciptakan peluang, dan solid saat bertahan. Rekam jejaknya bersama timnas Jerman juga mengesankan. Ia mencetak gol kompetitif pertamanya di usia 18 tahun 227 hari dan hingga pertengahan 2025 telah mencatatkan 5 gol dan 5 assist dari 13 caps. Tak heran ia kembali dinobatkan sebagai National Player of the Year 2024. Dari sisi teknis, akurasi operan Musiala mencapai 84% dengan 117 tembakan dan 50 diantaranya tepat sasaran, rata-rata 0,57 gol per laga. Keunggulannya dalam kontrol bola di ruang sempit, menciptakan ruang, serta visi permainan menjadikannya sosok ideal untuk mengisi lini tengah Arsenal. Di usia 22 tahun, Musiala sudah mengoleksi gelar domestik bersama Bayern dan tampil di ajang-ajang besar bersama Jerman. Transfer ini bukan hanya solusi jangka pendek, tapi juga investasi strategis untuk masa depan klub. Arsenal kini butuh pemain dengan kualitas, pengalaman, dan potensi seperti Musiala untuk bersaing di level tertinggi. Apakah mendatangkan Jamal Musiala merupakan langkah yang tepat bagi Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Target baru Los Blancos, Real Madrid incar maestro PSG Vitinha tahun depan. Di tengah musim gemilang PSG yang sukses meraih gelar Ligue 1 sekaligus trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub, satu nama mencuri perhatian, Vitinha. Gelandang berusia 25 tahun asal Portugal ini tampil sebagai otak permainan di bawah asuhan Luis Enrique dan kini jadi buruan panas Real Madrid. Sejak bergabung dengan PSG, Vitinha berkembang menjadi pengatur ritme yang tak tergantikan. Visi bermain, kemampuan menjaga tempo, serta kontribusinya dalam membangun serangan menjadikannya pusat strategi permainan klub Paris tersebut. Real Madrid yang terkenal lihai membaca peluang jangka panjang, kini dikabarkan tengah menyusun rencana untuk merekrut sang maestro pada 2026. Menurut laporan Marca, klausul pelepasan Vitinha akan turun menjadi 90 juta euro di tahun tersebut, momen yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Los Blancos. Namun, PSG diyakini tak akan tinggal diam. Kehilangan Vitinha berarti kehilangan pondasi utama tim.
Tapi sejarah membuktikan jika Florentino Perez sudah mengincar peluang transfer besar bisa saja benar-benar terjadi. Jika transfer ini terrealisasi, Vitinha bukan hanya akan memperkuat lini tengah Madrid, tapi juga jadi simbol regenerasi setelah era gelandang senior berakhir. Menurut kamu, cocokkah Vitinha jadi penerus lini tengah Real Madrid? Atau PSG harus pertahankan mati-matian? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.